Halo viewers, bagi kalian yang sudah terbiasa dengan Dewa Perang versi Indonesia, untuk mencegah kebingungan atas beberapa nama karakter, tempat dan organisasi di cerita ini silahkan membaca deskripsi. Sebelum lanjut jangan lupa like, subrek channel Mapis Kempis dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dewa Perang. Bab 2301. Kamu terlihat seperti aku. Jadi, bagus sekali. Mereka menemukan kabin yang tidak aktif, dan kita menghancurkannya. Benda ini langka di mana-mana. Menurutku berapa lama mereka bisa bertahan? Ye Lingtian juga tersenyum. Ye Wudao juga tersenyum. Apakah kamu tahu mengapa aku sering menggunakanmu kembali? Karena kamu terlihat seperti aku. Ye Lingtian juga tersenyum. Sebenarnya, Ye Junlin dapat dengan mudah kita bunuh. Tapi kita tidak melakukannya. Karena ini, perasaan berharap tetapi putus asa instan adalah yang paling tersiksa. Dengan siksaan fisik, Ye Junlin akan mati ketakutan. Inilah yang saya inginkan. Kulit Ye Wudao muram. Ye Lingtian juga penuh kegembiraan. Kedua belah pihak memang sama. Larut malam. Ye Wudao muncul di mana ada perangkat yang tidak aktif. Kirin mengatur puluhan dewa semu untuk dijaga. Tetapi orang-orang ini seperti semut bagi Ye Wudao. Dia dengan mudah melewati semua orang dan langsung memasuki dasar perangkat kabin yang tidak aktif. Tempat ini telah dieksplorasi terlebih dahulu, dan ada agen yang menyamar di antara para penjaga ini. Jadi Ye Wudao memasuki kabin yang tidak aktif tanpa halangan. Setelah dibuka, Ye Wudao masuk. Melihat Ye Junlin berbaring di dalam, dia tersenyum. Ye Junlin melanggar aturan rumah klan Ye. Aku akan menyiksamu perlahan. Dan putrimu, aku akan menangkapnya. Dengan darah klan Ye di tubuhnya, aku pantas memenangkan kehormatan klan Ye. Ye Wudao berkata dengan dingin. Dia perlahan menutup perangkat ruang dormansi. Semua efek terangkat. Dia juga diam-diam mengacaukan dan merusak kabin yang tidak aktif. Tidak terlihat jelas di luar. Faktanya, Ye Junlin di kabin yang tidak aktif tahu segalanya. Tapi dia mengabaikannya. Di matanya Ye Wudao, tidak berbeda dengan semut. Dia bahkan tidak repot-repot meninju seseorang yang terbunuh oleh pukulan. Karena itu, Ye Junlin mengabaikan Ye Wudao sepanjang waktu. Merasakan kenaikan suhu di kabin yang tidak aktif, Ye Junlin tersenyum, tidak sedingin itu lagi. Setelah Ye Wudao menyelesaikan semua ini, dia pergi dengan tenang. Tidak ada yang tahu sepanjang waktu. Karena kabin yang tidak aktif, Qilin dan Qinglong tidak memerintahkan siapapun untuk mendekat. Jadi tidak ada yang pergi untuk memeriksanya. Karena itu, mereka tidak tahu situasi di dalam. Waktu berlalu hari demi hari. Qinglong, Qilin, mereka dengan panik mencoba memperbaikinya. Obat yang mereka temukan kurang lebih mendekati apa yang diproduksi oleh industri Kunlun. Suzaku dan tim akhirnya menemukan laboratorium yang cocok, namun sumber dayanya belum ditemukan. Dan dalam prosesnya, mereka terhalang oleh banyak rintangan. Tidak melakukan apa-apa dengan lancar. Ada faktor eksternal yang mengganggu. Suzaku mungkin menghitungnya. Dalam hal ini, setidaknya 50 hari setelah batch obat berikutnya diproduksi. Ini berarti Ye Jun harus tinggal selama 50 hari. Tetapi pada tahap ini, tidak ada cara lain. Hanya bisa menunggu keajaiban. Bagaimana jika ada obat untuk pengobatan langsung? Semua orang menghela nafas. Metode sekali dan untuk semua pasti bagus. Tetapi belum ada yang mengatakan bahwa solusi nyata telah dikembangkan. Qinglong tampak tak berdaya. 9 hari berlalu dalam sekejap mata. Semua kembali. Bagaimanapun, kabin dormansi didirikan selama 9 hari. Ini dimulai hari ini, dan semua orang ingin tahu bagaimana keadaan Ye Junlin sekarang. Terlebih lagi, setiap orang telah menemukan beberapa metode dan obat-obatan kurang lebih. Datang dan coba lihat apakah itu berhasil. Hah? Di mana pasukannya? Ketika semua orang tiba, mereka menemukan bahwa itu adalah orang lain yang menjaga kabin yang tidak aktif. Itu bukan pasukannya. Pada saat ini, Qilin kembali dari arah lain. Dia juga pergi untuk mencari jalan. Kirin, tahukah kamu bahwa misimu adalah hal yang paling penting? Tidak apa-apa. Jika ada sesuatu, tanyakan saja. Beberapa orang di Qinglong menyadari ada yang tidak beres. Apakah kamu baik-baik saja akhir-akhir ini? Qilin bertanya pada yang lain. Tidak apa-apa. Semua orang menggelengkan kepala. Bersambung. Bab 2302. Sepertinya aku tahu yang sebenarnya. Qilin hanya menghela nafas lega. Lihat, kalian terlalu khawatir. Tidak apa-apa. Ayo dan lihat. Beberapa orang di Qinglong memasuki kabin yang tidak aktif dengan cemas. Ledakan. Setelah masuk ke dalam, semua orang tercengang. Perangkat kabin yang tidak aktif hanya berhenti beroperasi. Seseorang telah mematikan perangkat ruang hibernasi sejak lama. 8 hari. Perangkat kabin dormansi telah dihentikan selama 8 hari. Qinglong meraung dengan suara serak. Suara itu seperti guntur. Saya pikir tidak apa-apa untuk memanggil bawahannya untuk melihatnya. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa perangkat dimatikan begitu dia pergi. Tidak. Bagian dalam perangkat kabin yang tidak aktif telah dihancurkan.
Seseorang berseru. Mengapa bos tidak bereaksi sama sekali? Harus dikatakan bahwa dia bisa bangun segera setelah perangkat ruang hibernasi dimatikan. Lihat sendiri. Kabin hibernasi tidak bisa dibuka sama sekali. Artinya, bos telah berbaring di dalamnya selama 9 hari. Belum lagi serangan elemental. Bahkan membosankan bisa membuat orang mati lemas. Lihat bos sekarang. Apakah akan terjadi sesuatu? Kalian tidak bergerak. Sudah berhari-hari. Kabar buruk. Satu berita buruk diikuti oleh berita buruk. Semua orang menatap Qilin dengan sengit. Jika dia ada di sana. Bisakah seperti ini? Qilin itu bodoh. Duduk di tanah. Seperti genangan lumpur. Otaknya kosong. Jika sesuatu terjadi pada Ye Junlin karena ini, dia akan menyalahkan dirinya sendiri seumur hidup. Bahkan bunuh diri di tempat. Kita tidak bisa menyalahkan Qilin. Pasti ada masalah dengan penjaganya. Pertama, tempat ini tersembunyi dan hanya sedikit orang yang tahu. Kedua, tidak mungkin untuk masuk dengan mudah, bahkan yang kuat sekalipun. Ada pengkhianat di dalam penjaga. Xuan Wu menganalisis. Aku membunuh mereka. Qilin benar-benar marah. Lihat bos dulu. Semua orang secara paksa memecahkan perangkat kamar yang tidak aktif dan melepaskan Ye Junlin. Saat mereka hendak memeriksa situasi Ye Junlin, sebuah suara terdengar. Sangat berisik, dan biarkan orang tidak tidur. Ye Junlin berdiri dan menatap semua orang tanpa berkata-kata. Bos, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu baik-baik saja? Satu persatu menatap Ye Junlin dengan kaget. Apa yang bisa saya lakukan? Apakah Anda menantikan saya? Ye Junlin melirik semua orang tanpa berkata-kata. Bos, apakah kamu tidak melihat masalah kesehatan dalam beberapa hari terakhir? Semua orang bertanya. Tidak. Tidakkah menurutmu aku baik-baik saja? Tidak apa-apa. Semua orang terkejut. Ye Junlin benar-benar tidak terlihat seperti ada sesuatu yang terjadi. Ini tidak bisa berpura-pura. Semua orang bisa merasakan nafas Ye Junlin. Seperti melonjak seperti sebelumnya. Jadi dia benar-benar baik-baik saja. Tapi untuk jaga-jaga, biarkan Suzaku memeriksanya untukmu dulu. Yakinlah. King Long menyarankan. Yah, mari kita periksa. Ye Junlin tidak ingin dikelilingi oleh mereka yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang baik-baik saja. Biarkan saja mereka memeriksanya. Suzaku segera membawa perlengkapan dan memeriksa kondisi fisik Ye Junlin. Setengah jam kemudian, Suzaku berkata dengan takjub. Aneh. Benar-benar aneh. Tanpa penekanan obat selama 9 hari, tubuh bos sebenarnya bagus. Apakah ada jejak efek unsur? Semua orang yang tidak tahu berpikir bahwa mereka tidak memiliki senjata industri maya China sama sekali. Mendengar ini, semua orang terkejut. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Ini benar-benar tidak mungkin. Tidak ada yang percaya. Ye Junlin tersenyum tak berdaya. Sekarang kamu tahu bahwa aku baik-baik saja. Karena racun pada senjata itu tidak bisa menembus tubuhku sama sekali. Hah? Tidak mungkin. Bos. Jika kamu benar-benar tidak bisa menyerang tubuhmu, itu benar-benar melawan langit. Semua orang kaget dan curiga. Sepertinya aku tahu yang sebenarnya. Suzaku tiba-tiba tersenyum. Apa? Semua orang berkumpul. Bersambung. Bab 2303. Kabar baik. Saya menemukan bahwa bos memiliki obat sisa di tubuhnya. Dan ada banyak. Saya mengerti mengapa bos tidak mengalami serangan dalam 9 hari terakhir. Obat sisa masih memiliki efek penghambatan. Efek obat ini adalah bahkan lebih baik dari yang kita duga. Suzaku menjelaskan. Ye Junlin tampak tak berdaya. Itu karena anak laki-laki ini memaksanya untuk minum obat sepanjang hari. Dan dia tidak bisa muntah lagi. Anda hanya bisa meminumnya. Tapi tubuhnya tidak bisa mentolerir zat asing ini sekarang. Jadi tetap di dalam tubuh. Dia harus dipaksa keluar setiap saat. Kali ini belum sempat diberhentikan. Suzaku menemukannya. Saya salah mengira bahwa obat-obatan ini menekannya. Bagus. Bosnya selalu beruntung. Ini sangat beruntung. Semua orang tampak gembira. Sekarang dengan obat-obatan dan metode yang kami temukan, sama sekali tidak masalah untuk menjaga bos agar tidak menyerang untuk jangka waktu tertentu. Kata Suzaku terkejut. Ini benar-benar hebat. Ye Junlin tersenyum pahit. Aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu membuangnya. Bos, dengarkan saja pengaturan kami. Omong-omong, Anda telah berlatih latihan ini baru-baru ini. Dan itu juga memiliki efek menahan. Semua orang melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Di satu sisi, kami terus menekan. Di sisi lain, Suzaku memproduksi obat. Melihat kelompok saudara yang baik ini, murid yang baik, dan bawahan yang baik. Ye Junlin sedikit tersentuh. Mereka benar-benar melakukan segalanya untuk diri mereka sendiri. Tapi apa yang dia katakan sekarang, orang-orang ini juga tidak percaya. Setelah menunggu, baru ganti rugi. Apa? Ye Junlin baik-baik saja. Ada apa? Ye Wudao dan Ye Lingtian terkejut ketika mereka tahu. Selama 9 hari, Ye Junlin berhenti tiba-tiba tanpa minum obat apapun.
Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin tidak ada yang salah dengan senjata industri maya? Bahkan jika saya ditikam, saya pasti akan mati. Mata Ye Wudao penuh dengan ketidakpercayaan. Ya, tidak ada kemungkinan seperti itu. Berbicara secara logis, apa yang mereka lihat seharusnya adalah mayat yang sudah sangat membusuk. Ternyata tidak apa-apa. Ye Lingtian juga tidak percaya pada semua ini. Mereka jelas memotong seluruh kehidupan Ye Junlin. Akibatnya, Ye Junlin mengubah nasibnya melawan langit. Tidak ada sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada yang mau mempercayainya. Mustahil. Pasti ada alasannya. Mungkin mereka masih hidup, kata Ye Wudao. Ye Lingtian mengangguk. Ada kemungkinan seperti itu. Tapi kemudian aku melihat bagaimana dia bisa bertahan. Suzaku akan membutuhkan waktu puluhan hari untuk memproduksi obatnya. Meskipun Marsal Muda Tians tidak menanyakannya. Tapi apa masalahnya? Dia tahu semuanya. Nasib Ye Junlin terlalu keras, kan? Tidak apa-apa. Tidak ada sama sekali. Setelah mengetahui situasinya, Marsal Tians tercengang. Bagaimana situasinya? Dia memiliki ide yang sama dengan Ye Wudao. Dia terkena senjata industri maya, dan dia mati. Tians Mansion tidak ada hubungannya. Suzaku bilang sepertinya ada sisa obat di tubuh Ye Junlin, yang selalu menghambat. Seseorang menjelaskan. Artinya Ye Junlin masih akan memiliki serangan selanjutnya. Tanya Marsal Tians. Ya. Tentu saja. Mari kita tunggu. Beberapa orang memperkirakan hanya akan memakan waktu 3 hari. Manusiawi lainnya. Oke, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Aku tidak percaya. Ye Junlin baik-baik saja. Tidak ada yang percaya pada kejahatan. Harus menunggu cedera Ye Junlin menyerang. Bahkan, Suzaku juga sangat gugup di sini. Memang, obat sisa dan berbagai metode akan bertahan paling lama bagi Ye Junlin selama 3 hari. Apa yang harus saya lakukan dalam 3 hari? Itu adalah masalah. 3 hari segera tiba. Semua orang menonton Ye Junlin pada hari ini untuk melihat apakah dia akan mendapat serangan. Semua orang sangat gugup hingga berkeringat. Pada saat ini, Dewa Pedang Jahat dan yang lainnya kembali. Kabar baik. Berita bagus. Pedang Dewa Jahat berkata dengan penuh semangat. Bersambung. Bab 2304. Sebuah penemuan besar di Bank Benih Kiamat. Dewa Jahat Pedang terengah-engah. Jelas pergi jauh. Diperkirakan setelah mengetahui berita itu, mereka datang tanpa henti. Beritahu semua orang kabar baik sesegera mungkin. Apa yang salah? Semua orang berkumpul satu demi satu. Bahkan Ye Junlin datang ke sini dengan penuh minat. Ingin tahu apa yang baik. Kami telah menemukan solusi untuk senjata industri maya. Dewa Jahat Pedang terengah-engah dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Apa? Menemukan solusi. Semua orang yang hadir terkejut. Mata mereka akan terbang keluar. Karena hal ini tampaknya bagi semua orang, sama sekali tidak mungkin untuk dicapai pada tahap ini. Tapi sekarang beberapa orang mengatakan ya. Bagaimana tidak kaget? Apa solusinya? Katakan. Semua orang bersemangat. Air mata memenuhi matanya satu persatu. Kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Siapa yang tidak kaget dengan hal ini? Bahkan Ye Junlin sedikit penasaran. Apa solusi untuk senjata industri maya? Dia telah memeriksa elemen khusus itu, tetapi dia belum pernah melihat racun. Baik dia maupun dewa beracun tidak dapat mengembangkan penawarnya. Apa? Katakan. Ye Junlin juga mendesak. Solusinya adalah seseorang telah menemukan zat yang dapat melarutkan unsur khusus ini. Setelah percobaan berulang kali, zat baru ini dapat melarutkan unsur khusus industri maya. Pedang Jahat berkata dengan penuh semangat. Apa? Semua orang gemetar karena kegembiraan. Ada zat semacam ini. Luar biasa bukan? Pertama kali aku mendengar ada zat yang bisa melarutkan unsur khusus industri maya. Di mana kamu menemukannya? Siapa yang menemukannya? Cepat. Bosnya memiliki harapan untuk selamat. Hebat. Bosnya beruntung. Bosnya tidak mati. Pedang Jahat menjelaskan. Ini adalah Bank Benih Kiamat Negara Kanguru. Mereka menemukan zat langka ini di laut dalam dekat negara Kanguru. Satu tes menemukan bahwa itu memiliki efek melarutkan senjata industri maya. Luar biasa. Tapi bahan laut dalam jenis ini sangat langka. Mereka telah menghabiskan banyak waktu mencari di laut lain, dan hampir tidak ada apa-apa. Totalnya mungkin hanya beberapa ratus gram. Itu dianggap sebagai harta karun oleh negeri Kanguru, dan itu disimpan di gudang benih kiamat. Dewa Racun Jahat kemudian mengatakan sebuah berita yang membuat hati semua orang menjadi dingin. Solusinya ada di sana. Substansi baru telah ditemukan. Tapi itu terlalu langka. Itu dianggap sebagai harta karun di gudang biji kiamat. Setelah ditempatkan di tempat ini, sulit untuk dilakukan. Sulit untuk mendapatkannya. Wajah orang-orang yang baru saja bersemangat berubah muram. Masih masalah. Dewa Jahat Pedang berkata tanpa daya, setelah mengetahui berita itu, kami menghubungi Kangaro Nation sesegera mungkin, dan ingin mendapatkan zat ini dengan cara apapun.
Tetapi mereka menolaknya di tempat. Ya, kami bernegosiasi dengan sangat tulus. Mereka meminta mereka untuk membuat kesepakatan. Tetapi orang-orang ini tidak masuk. Mereka tidak memberi kami kesempatan sama sekali. Mereka hanya mengusir kami. Kami tidak punya waktu untuk memikirkan metodenya. Jadi kami berlari untuk menemukan Anda terlebih dahulu, memberi tahu Anda berita, dan melihat apa yang dapat Anda lakukan. Mendengar ini, semua orang merasa kedinginan lagi. Bagaimana ini utuh? Saya diberi harapan dan putus asa seketika. Orang memperlakukan zat ini sebagai harta karun. Pasti sulit didapat. Anda harus menemukan hal-hal yang disukai dan dirasakan orang di luar nilai materi yang baru. Jangan berkecil hati, semuanya. Sekarang setelah zat baru ditemukan, langkah selanjutnya adalah pertanyaan untuk mendapatkannya. Pikirkan, semuanya, atau diskusikan dengan negara kanguru. Mereka pasti memiliki kelemahan. Mereka harus memiliki apa yang mereka butuhkan. Kita hanya perlu mengalahkan mereka. Qinglong memandang orang-orang dan berkata, ini adalah solusi untuk situasi bos sekali dan untuk semua. Kami akan melakukan apapun. Mengerti. Bersambung. Bab 2305. Mereka berutang budi padaku. Ya, kesempatan ini langka. Kita harus bertarung. Adapun kondisi yang ditawarkan pihak lain, kita harus setuju. Semua orang bekerja sama. Ngomong-ngomong, berita ini baru saja ditemukan. Kurasa orang lain akan segera mengetahui bahwa mereka mungkin dihentikan pada bos pada saat itu. Bahkan dapatkan zat ini terlebih dahulu. Maka itu akan benar-benar berakhir. Pedang Dewa Jahat berkata. Jadi mulai saat ini, kita harus mendahului mereka dan mendapatkan zat baru terlebih dahulu. Ini mendesak. Ayo pergi langsung ke negeri kanguru. Untuk mendapatkan lebih banyak mimpi di malam hari. Bos, Anda pergi langsung ke negeri kanguru bersama kami. Setelah Anda mendapatkan zat baru, gunakan secara langsung. Untuk mencegah situasi lain muncul. Qinglong dan yang lainnya mengatur dengan tertib. Dan Ye Junlin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyela. Oke, ayo pergi sekarang. Semua orang akan segera berangkat. Tapi saat ini, Suzaku memegang ponselnya dengan murung dan berseru, tidak. Web gelap telah merilis berita. Apa? Web gelap merilis berita bahwa Bank Benih Kiamat Bangsa Kanguru telah menemukan zat laut dalam yang menahan elemen khusus senjata industri maya. Dan ia memiliki informasi terperinci dan data eksperimental. Sekarang dunia telah menyebarkan kegilaan. Ketika Suzaku memberitahu berita itu, semua orang mengguncang hati mereka. Apa yang Anda takutkan? Berbicara saja, Anda harus selangkah lebih maju dan memiliki keuntungan mengetahui berita terlebih dahulu. Dalam sekejap mata, keuntungannya hilang. Sekarang begitu berita web gelap dirilis, seluruh dunia mengetahuinya. Dan itu adalah berita besar yang menggemparkan dunia. Hampir setiap sudut dalam waktu singkat. Web gelap. Ye Junlin bergumam diam-diam. 3 tahun lalu, web gelap adalah keberadaan yang misterius. Tidak ada berita yang bisa lolos dari dark web. Sejujurnya, web gelap adalah kekuatan teratas di dunia. Tak disangka, 3 tahun kemudian, dark web masih begitu kuat. Begitu ada berita di sana, web gelap segera mengetahuinya. Saya tidak tahu keberadaan seperti apa yang mengendalikan web gelap. Apakah Anda tahu dari mana web gelap itu berasal? Ye Junlin bertanya. Bos ada di titik ini, dan kamu masih terjerat dalam jaring gelap. Mari kita pikirkan cara mendapatkan zat baru. Sekarang begitu berita itu keluar. Diperkirakan banyak orang telah pergi ke negeri kanguru untuk menemukan zat baru. Industri maya pasti akan pergi juga. Lagi pula, mereka tidak ingin orang lain tahu cara menahan diri. Lawan bos akan pergi ke sana sesegera mungkin. Bahkan jika mereka tidak mendapatkannya, mereka akan dihancurkan. Lagi pula, bos tidak bisa mendapatkannya. Memang, mereka benar. Ye Wudao dan sejenisnya bergegas ke negeri kanguru segera setelah mengetahui hal ini. Mereka tidak akan pernah membiarkan Ye Junlin mendapatkan zat baru. Dia harus mati. Bahkan Marshal Tian sangat tertarik. Lupakan saja. Kita tidak perlu pergi. Banyak yang lain telah pergi. Ye Junlin tidak ingin mendapatkan zat baru ini. Industri maya. Kekuatan utama negara-negara Pulau Timur. Kekuatan utama bangsa Lang. Satu demi satu bergegas ke negeri kanguru. Substansi baru ini secara langsung akan mempengaruhi situasi baru di masa depan dan status industri maya dan seterusnya. Sekelompok orang juga pergi untuk ikut bersenang-senang. Para pemimpin dari beberapa kekuatan besar telah berdiskusi dengan negeri kanguru. Meskipun harapannya tipis, Qinglong dan yang lainnya berangkat bersama Ye Junlin. Kecepatan hidup dan mati. Mereka harus bekerja keras. Dapatkan zat baru ini dengan segala cara. Ye Junlin sangat tersentuh. Semuanya ada di hatiku. Apakah kamu benar-benar menginginkan zat baru ini? Ye Junlin bertanya tiba-tiba. Apa? Ini membuat semua orang tercengang. Tentu saja. Bos, Anda tidak mau. Ini adalah sesuatu untuk menyelamatkan hidup Anda. Semua orang menjawab.
Ngomong-ngomong, aku ingat, 3 tahun lalu, aku membantu negara Kanguru mengalahkan leluhur berdarah, dan mereka berutang budi padaku. Biarkan mereka mengambil benda ini kembali. Bersambung. Bab 2306. Apa yang ada di dalam tas? Ye Junlin mengatakan ini. Sekarang saudara dan murid ini sangat peduli dengan diri mereka sendiri dan bekerja keras untuk diri mereka sendiri. Dia benar-benar tidak tahan. Saya tidak ingin mereka terlalu mengkhawatirkan diri mereka sendiri. Jadi cukup manfaatkan kebaikan yang dimiliki oleh negara Kanguru untuk ditukar dengan zat baru. Dengan cara ini, saudara-saudara dan magang tahu bahwa mereka dalam keadaan sehat. Saya tidak akan terus khawatir tentang hal itu, dan berbalik sendiri. Inilah yang dipikirkan Ye Junlin. Ternyata boslah yang menyelesaikan krisis di Kangaro Nation. Dikatakan bahwa itu adalah Tian's Mansion. Tampaknya Anda yang melakukannya. Dan kemudian Tian's Mansion mengambil pujian. Semua orang terkejut. Ya, itu benar. Aku melawan leluhur berdarah Pulau Golden Harbor dan negeri Kanguru. Aku membantu mereka menyelesaikan krisis. Dan mereka berutang budi padaku. Apapun kondisinya, mereka bisa setuju. Ye Junlin tersenyum. Oke. Bagus sekali. Negeri Kanguru berhutang budi padamu. Jadi mereka harus mengeluarkan zat baru. Panggilan. Semua orang menghela napas lega. Dengan hubungan Ye Junlin, mereka akan tetap melakukannya. Sekarang kabut semua orang tersapu. Semua orang pergi ke negeri Kanguru dengan mudah. Di samping itu, banyak pasukan telah tiba di negeri Kanguru. Bernegosiasi dengan perwakilan negeri Kanguru. Namun, negara Kanguru tetap menolak. Mereka tidak tergerak oleh kondisi apapun. Bagaimanapun, zat baru ini terlalu penting dan terlalu langka. Di banyak tempat di dunia, hanya Kanguru yang dimiliki negara. Nilainya terlalu berharga. Ditambah dengan senjata yang dapat menahan industri maya, itu memecahkan masalah yang memusingkan di seluruh dunia. Karena itu, zat baru itu menjadi komoditas panas. Itu tidak kurang dari senjata surgawi pedang surgawi sebelumnya. Banyak orang langsung melakukan looting setelah salah membahasnya. Ada juga yang menggunakan kekerasan secara langsung, atau menyelinap diam-diam, ingin mencuri zat baru secara langsung. Tapi apa yang tidak diharapkan siapapun adalah bahwa di mata semua orang, negara Kanguru yang relatif lemah akan muncul dengan lusinan pria kuat yang sebanding dengan garis depan daftar para dewa. Bunuh semua orang yang datang untuk mencuri, tanpa meninggalkan siapapun. Untuk pertama kalinya, Kangaro Nation menunjukkan kekuatan tempurnya yang unggul dan mengejutkan dunia. Jadi mereka begitu kuat. Semua orang atau kekuatan yang memiliki ide tentang Bank Benih Kanguru Kiamat semuanya terkejut. Dengan cara ini, siapa yang berani mengambilnya secara langsung? Ye Wudao juga ada di sana pada saat itu, dan dia langsung ditekan oleh Master Misterius Negeri Kanguru. Semua orang kemudian menyadari bahwa masih banyak pemain kuat di dunia ini yang belum pernah mencoba. Karena itu, mereka semua tercengang. Negara Kanguru sangat tersembunyi. Tidak hanya memiliki zat baru ini, tetapi juga memiliki penjaga yang kuat yang menakutkan. Semakin sulit untuk mendapatkan afirmasi. Kecuali negeri Kanguru tidak bisa menolak syarat. Kalau tidak, tidak ada yang bisa memikirkan materi ini. Adapun kamu, apakah kamu juga di sini untuk meminta materi ini? Perwakilan dari negara Kanguru memandang Ye Wudao dan yang lainnya. Ye Wudao tersenyum. Kamu salah paham. Sebenarnya, kami di sini untuk mendiskusikan hal-hal lain denganmu. Hal-hal lain. Semua orang terkejut. Kami tidak tertarik dengan zat baru ini. Tapi kami harus meminta sesuatu. Jangan berikan Ye Junlin. Jangan. Kami setuju dengan syarat apapun. Jangan berikan Ye Junlin. Ye Wudao dan yang lainnya bersemangat. Alasan mereka datang ke sini adalah untuk menghentikan Ye Junlin. Jangan biarkan dia mendapatkan zat baru. Ternyata karena alasan ini. Perwakilan dari Kangaro Nation tersenyum dan tidak berbicara. Ye Jun datang dalam perjalanan untuk sekelompok orang. Menghadapi sejumlah intersepsi. Ini adalah pengaturan Ye Wudao. Tapi semua orang menyelesaikannya dengan tenang. Bagaimanapun, jangan khawatir sekarang. Negeri Kanguru berutang budi pada Ye Junlin. Anda bisa pergi kapan saja. Substansi baru ada di tas mereka. Ye Wudao, seberapa cepat mereka pergi? Ini tidak berguna. Bersambung. Bab 2307. Negaramu berhutang budi padaku. King Long dan yang lainnya juga mengetahui apa yang terjadi tahun itu. Ye Junlin, yang melawan leluhur berdarah, disebut pahlawan oleh kerajaan Kanguru. Juga akan ada perayaan. Tapi Ye Junlin menolak. Kerajaan Kanguru berjanji pada Ye Jun suatu kondisi karena kebaikannya. Selama Ye Junlin membuka mulutnya, seluruh kerajaan Kanguru akan membantunya tanpa ragu-ragu. Dibandingkan dengan semua upaya suatu negara untuk menyelesaikan kebaikan, masalah mengeluarkan zat baru terlalu sederhana. Padahal nilainya sangat berharga. Tapi mudah untuk menyelesaikannya. Dan menurut situasi Ye Junlin, hanya kurang dari setengah zat baru yang dibutuhkan. Untuk Kangaro Nation, itu akan membunuh 2 burung dengan 1 batu.
Tidak hanya mengembalikan kebaikan Ye Junlin, tetapi juga dapat terus menyimpan zat baru di perpustakaan benih kiamat. Hal yang sangat sederhana. Karena itu, King Long dan yang lainnya terlihat sangat santai. Datanglah ke negeri kanguru tanpa terburu-buru. Dibandingkan dengan kecepatan Ye Wudao, Ye Jun datang ke negeri kanguru di mana sekelompok orang datang terlambat 6 jam. Tanpa diduga, negara kanguru ini di masa lalu telah banyak berubah. Terutama di masa lalu, tidak ada orang kuat yang diganggu oleh leluhur berdarah hingga hampir dimusnahkan. Tapi sekarang kamu lihat aura kuat ini. Aku baru saja mendapat kabar bahwa Bank Benih Kiamat Kanguru dijaga lebih dari selusin master di garis depan daftar dewa. Aku khawatir itu lebih kuat dari pasukan terkuat, Dewa Pedang Jahat, dan Xiao Feng ada di antara kita. Semua orang mulai mendiskusikan master teratas di negeri Kanguru. Ye Junlin tersenyum. Ketika dia keluar dari sangkar gelap, tempat pertama yang menginjakkan kaki di tempat berpenduduk manusia adalah negeri Kanguru. Pada saat itu, begitu dia merasakannya, dia menemukan bahwa memang ada banyak orang kuat di negeri Kanguru. Ada lusinan dari mereka dengan aura yang lebih kuat dari Qilin. Ye Junlin menduga bahwa kemunculan master ini ada hubungannya dengan Bank Benih Kiamat. Karena dia merasakan kekuatan Bank Benih Kiamat. Ada banyak hal yang tidak diketahui di dalamnya. Tidak mengherankan bahwa ada begitu banyak pemain kuat. Kamu akhirnya di sini. Pada saat ini, suara bercanda terdengar. Ye Wudao, Ye Lingtian dan partinya muncul. Ini jauh lebih lambat dari yang kita duga. Kamu tampaknya tidak cemas sama sekali. Ye Lingtian tersenyum. Ye Wudao bahkan langsung berkata, bagaimana limbah yang saya atur memiliki kekuatan untuk menghentikan Anda begitu lama? Apakah Anda sengaja memperlambat? Mata Ye Wudao jatuh pada tubuh Ye Junlin. Maksudmu kamu ingin Ye Junlin mati? Sengaja menunda waktu. Tidak ingin dia mendapatkan zat baru untuk menyelamatkan hidupnya. Hahaha, hahaha. Ye Lingtian dan yang lainnya tertawa. Tapi semua orang meliriknya dengan jijik. Apa yang kamu tahu? Kami tidak terburu-buru. Bai Hu tersenyum. Ye Wudao tidak takut untuk memberitahumu. 3 tahun lalu, bos melarikan leluhur berdarah dan memecahkan bahayanya. Negeri Kanguru. Mereka berhutang pada bos. Kebaikan. Tidak peduli kapan dan kondisi apapun. Selama bos membuka mulutnya, negeri Kanguru akan melakukan yang terbaik. Potong untuk memenuhi permintaannya. Apa? Ketika Ye Wudao dan yang lainnya mendengar berita itu, mereka terkejut. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka harapkan. Ye Junlin sangat baik pada Kanguru. Negara Kanguru berhutang syarat pada Ye Jun. Sekarang selama Ye Junlin berbicara, bukankah zat baru itu ada di tangannya? Tidak heran perwakilan dari negeri Kanguru hanya menunjukkan senyum aneh. Ribuan perhitungan. Saya tidak berharap ini terjadi. Melihat Ye Junlin dan rombongannya pergi, Ye Wudao memerintahkan, ayo, ikuti. Begitu mereka mendapatkan zat baru, kita akan mengambilnya atau menghancurkannya. Mereka telah mengikuti dalam kegelapan, mengikuti kelompok Ye Junlin. Ye Jun datang ke tempat yang disepakati bersama mereka. Perwakilan Bogut dan Nelson di depan mereka adalah 2 orang yang membuat janji. Ye Junlin berkata, 3 tahun yang lalu, saya memecahkan krisis negara Kanguru dan menghancurkan leluhur berdarah. Negeri Kanguru Anda berhutang budi kepada saya, dan saya datang untuk menghormatinya. Bersambung. Bab 2308. Anda benar-benar tidak tahu malu. Ye Wudao diam-diam mulai gugup. Saya khawatir tidak ada yang memikirkan adegan ini. Ye Junlin sebenarnya memohon pada Kanguru. Kemudian mereka akan mendapatkan zat baru. Ye Wudao sudah mengatur cara merebut atau menghancurkan zat baru. Itu terutama Master Ye Junlin seperti Qilin yang semua ada di sana. Ini juga agak sulit untuk direbut. Ye Junlin memandang perwakilan Bogut dan berkata, kebaikan ini tidak dapat diutang olehmu sepanjang waktu. Sekarang kamu dapat membagi zat laut dalam yang baru ditemukan kepadaku dengan 200 gram. Jangan mempersulitmu. Masalah di antara kita musnah. Qilin dan mereka semua menatap Bogut dan yang lainnya dengan penuh harap. Ye Wudao juga menjadi gugup. Orang-orang dari pasukan besar lainnya panik ketika mereka mendengar bahwa bangsa Kanguru berutang budi pada Ye Junlin. Sekarang saatnya substansi baru kembali ke Ye Jun. Semua orang memandang Bogut dan delegasi Kanguru lainnya dengan sesak napas. Grace. Syukur macam apa? Tapi tiba-tiba Bogut mengatakan sesuatu seperti ini. Bodoh. Semua orang tercengang. Terutama Ye Junlin, King Long dan yang lainnya benar-benar tercengang. Tidak mengakuinya. Tidak tahu. Jika orang lain mengatakan mereka tidak tahu, Ye Junlin akan tetap mengerti. Tapi Bogut adalah orang yang menyaksikan kejadian saat itu, dan bahkan pihak yang secara lisan berhutang pada Ye Junlin. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Ada Nelson lagi, yang ingin Ye Junlin disebut pahlawan negeri Kanguru, dan dia juga mengancam akan merayakan Ye Junlin dengan perayaan nasional. Haruskah dia ingat? Ye Junlin menatap Nelson perlahan. Tapi Nelson juga setuju. Ya. Kebaikan macam apa? Kenapa saya tidak tahu?
Apakah orang ini berbicara omong kosong? Nelson dan Bogut saling berpandangan dan berkata serempak. Ya, saya tidak tahu apa yang dia bicarakan. Keduanya melihat orang-orang di belakang mereka lagi dan bertanya dengan keras. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu apa yang terjadi? Tidak tahu. Semua orang menggelengkan kepala. Ledakan. Ye Junlin dan Qinglong akan meledak dalam kemarahan. Dengan sengaja. Bogut, Nelson, orang-orang ini disengaja. Bagaimana mungkin orang itu tidak tahu? Amnesia. Ini benar-benar mustahil. Mereka hanya pura-pura tidak tahu dengan sengaja. Siapa kamu? Kami tahu. Apakah kami pernah bertemu? Bogut memandang Ye Junlin dan bertanya dengan curiga. Ini adalah Ye Junlin yang terkenal. Kami tahu. Tetapi kami belum pernah melihatnya sebelumnya. Kami belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini pertama kalinya kami melihatmu. Bogut dan Nelson bernyanyi dan berkumpul. Ye Junlin tidak marah tetapi malah tertawa. Dia melihat keduanya dan tersenyum. Dengar. Saya Ye Junlin. Leluhur darah secara tidak sengaja mendarat di negara kanguru. Pembantaian di negara kanguru. Ketika Anda didorong ke situasi putus asa, ketika Anda tidak ada hubungannya, ya saya muncul dan leluhur darah melarikan diri. Aku menyelamatkanmu. Sebagai imbalannya, kamu harus mengadakan perayaan. Tetapi aku menolak. Tapi kamu mengatakan bahwa kamu berutang budi padaku. Selama aku berbicara, apapun kondisinya, kamu akan membantuku menyelesaikannya tanpa ragu-ragu. Sekarang aku hanya ingin kamu membalas kebaikannya. Beri aku sedikit zat baru. Mengerti. Qinglong dan yang lainnya setuju. Boslah yang membantumu menyelesaikan krisis nasional dan mengalahkan leluhur berdarah. Kamu berhutang budi pada bos. Sekarang cepatlah. Semua orang juga merasa lebih dicermin. Setelah diselidiki sekarang, ini memang terjadi. Negara kanguru berhutang kebaikan besar pada Ye Junlin. Juga dijanjikan oleh dua perwakilan ini. Sekarang orang-orang datang untuk menghormati kebaikan. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa Bogut dan Nelson berkata, kentut. Kapan kamu Ye Junlin membantu kami menyelesaikan krisis? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Mengapa kamu ada di mana-mana? Apakah kamu berani mengambil pujian untuk itu? Bahasanya tidak mengejutkan dan tidak ada habisnya. Kata-kata itu keluar. Meledak. Bersambung. Bab 2309. Semua orang tidak tahu berterima kasih. Krisis itu memang kedatangan leluhur berdarah, membunuh banyak orang, dan jatuhnya banyak kota. Omong kosong macam apa orang yang bisa menyelesaikan krisis? Kami menyelesaikannya sendiri. Itu diselesaikan oleh penjaga kami. Bank Benih Kiamat. Semua orang telah melihat kekuatan penjaga Bank Benih Kiamat. Memecahkan leluhur darah bukanlah masalah, kan? Tanya Bogut. Ya. Yang lain mengangguk. Semua orang telah melihat betapa kuatnya penjaga Bank Benih Kiamat. Sisi menunjukkan bahwa negara kanguru memiliki kekuatan untuk menyelesaikan krisis sendiri dan tidak perlu bergantung pada orang lain. Saat itu, kami juga meminta War Eagle Nation dan Lab of the Gods. Mereka meminta Bank Benih Kiamat dibuka. Tapi kemudian Bank Benih tidak dibuka karena krisis telah teratasi ketika mereka datang. Nelson menjelaskan. Ya, kita bisa bersaksi tentang ini. Lab para dewa memang kembali tanpa hasil. Sekelompok orang mengangguk. Jadi, ada apa dengan Ye Junlin? Kau brengsek. Mau datang dan menipu kita. Saya mendengar bahwa Anda terkena senjata industri maya, dan waktu hampir habis. Apakah Anda mendengar bahwa kami menemukan zat yang melarutkan unsur-unsur senjata industri maya? Bogut dan Nelson sama sekali tidak mengakuinya. Jangan mengakui bahwa ada hal seperti itu. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Ye Junlin. Saya bahkan mengatakan bahwa saya tidak pernah memikirkannya sebelum saya datang ke sini. Saya pikir negeri kanguru pasti akan membalas kebaikan ini. Hal ini terlalu sederhana. Memang benar bahwa Anda menginginkan zat baru. Tapi sedikit. Bagaimana Anda tahu bahwa sekelompok orang ini membalikkan benar dan salah, dan tidak mengakuinya sama sekali? Mereka tidak mengakui bahwa ada hal seperti itu. Anjing-anjing yang tidak tahu berterima kasih. Satu lagi aku tidak tahu. Dan satu lagi. Apakah kalian berdua secara pribadi mengatakan bahwa kamu berutang budi padaku? Apakah kamu akan membalasku dengan sebuah perayaan? Ye Junlin bertanya. Tidak ada yang seperti itu. Tak satu pun dari kami yang pernah bertemu denganmu. Ini pertama kalinya kami bertemu. Ada juga solusi untuk krisis di negara kanguruku. Bukan kamu sama sekali. Kenapa kamu harus berbohong? Keduanya langsung membantah dan menolak mengakuinya. Mata masa tajam. Tanyakan kepada ribuan orang di negeri kanguru, dan Anda akan tahu siapa penyelamatnya. Siapa yang menyelamatkan negeri kanguru di saat krisis? Tanyakan kepada mereka. Ye Junlin berkata dengan dingin. Oke, aku akan bertanya pada mereka. Siapa yang memecahkan krisis negara kanguru 3 tahun lalu? Bogut bertanya pada ribuan orang yang menonton. Ini kita, penjaga Bank Benih Kiamat. Itu diri kita sendiri. Teriakan seragam terdengar. Ribuan orang di negeri kanguru sama dengan Bogut.
Tidak ada yang mengakui bahwa dia berhutang budi pada Ye Junlin saat itu. Semua populasi salah. Fakta terbalik. Semua orang tidak tahu berterima kasih. Seluruh negara kanguru tidak tahu berterima kasih. Dia tidak mau mengakui bahwa Ye Jun datang untuk menyelamatkan negara kanguru saat itu. Ini adalah negara yang tidak tahu berterima kasih. Ketika Ye Junlin kuat, dia menganggapnya sebagai dermawan, sebagai pahlawan, dan mengadakan perayaan. Tapi sekarang Ye Junlin bukan lagi master teratas, dan telah terluka parah, dan waktu hampir habis. Negara ini langsung mengabaikan janji tahun ini. Dia tidak mengakui semuanya dan memperlakukan Ye Junlin sebagai hal yang sama. Karena menurut mereka, kebaikan itu kini terbalas, dan tidak ada manfaatnya. Ye Junlin sudah terlalu lemah. Mereka sangat kuat sehingga mereka tidak membutuhkan Ye Junlin sama sekali. Mengapa Anda masih membayar untuk kebaikan ini? Ye Junlin, yang tidak memiliki nilai sama sekali, tidak akan membayarnya kembali jika dia tidak membayar kebaikannya. Selain itu, nilai materi baru ini sangat tinggi sehingga Ye Junlin terlalu menderita. Oleh karena itu, bangsa kanguru mencapai kesepakatan. Dengan tegas menolak untuk mengakui bahwa Ye Junlin menyelamatkan negara kanguru. Jangan mengakuinya sampai mati. Tinggalkan benda ini. Bersambung. Bab 2310. Tidak ada banyak waktu tersisa untukmu. Sekarang negeri kanguru memang memiliki banyak kekuatan super. Tidak ada kekurangan dewa dan lainnya. Kekuatan keseluruhan Kangaro Nation juga meningkat dari tengah ke depan. Tapi mereka benar-benar tidak bisa memecahkan leluhur darah saat itu. Sebuah negara tidak berdaya. Tidak ada seorang pun yang dapat memecahkannya. Setiap penjaga Bank Benih Kiamat adalah omong kosong. Master yang mereka miliki sekarang adalah master yang dibesarkan dari Bank Benih Kiamat dalam 3 tahun terakhir. Mereka kentut selama 3 tahun. Bagus, sangat bagus. Tidak tahu berterima kasih. Tidak ada kata. Tak tahu malu. Kamu sangat populer dan jelek. Bukankah kamu belajar dari Warhawk Chinese? Kamu harus tidak tahu malu. Tidak ada bedanya dengan kasar. Bahkan tidak sebagus itu. Ye Junlin mencibir. Dia memikirkan sebuah cerita tentang seorang petani dan seekor ular. Petani itu menyelamatkan ular itu. Dan ular itu membunuh petani itu. Apa bedanya dengan kelompok orang di negeri kanguru sekarang? Orang seperti Bogut Nelson adalah anjing. Ye Junlin, apakah kamu berani menghina kami? Menghina kami? Ini adalah negara kanguru. Apakah kamu ingin mati? Mendengar dimarahi, Bogut dan yang lainnya marah. Untuk melakukannya, Ye Junlin tersenyum. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika Anda mengakui dan meminta maaf, saya akan menganggap bahwa apa yang baru saja terjadi tidak terjadi. Hahaha. Semua orang tertawa ketika mereka mendengarnya. Mereka semua menatap Ye Junlin dengan mata idiot. Jika cukup kuat, tidak perlu baginya untuk mengancamnya. Negeri kanguru telah lama mengakui bahwa ia berhutang budi dan telah mengeluarkan materi baru dengan patuh. Tapi kekuatan Ye Junlin bertahan 3 tahun lalu. Lebih dari 8.700 dalam daftar Dewa Semu. Tidak ada bedanya dengan ayam yang lemah. Belum lagi waktu yang hampir habis. Siapa yang akan menganggap serius ancamannya? Keluar. Keluar. Apakah kamu lari ke sini? Negara kanguru kami tidak memiliki penyelamat seperti kamu. Bogut dan yang lainnya langsung ingin mengusir Ye Junlin. Oke, kesempatan telah diberikan. Kamu tidak pandai menilai kesempatan. Ye Junlin mencibir. Dia secara alami tidak membiarkan negeri kanguru bertindak seperti ini. Lakukan ini di depannya Ye Junlin. Hanya mencari kematian. Hahaha. Melihat semua ini, Ye Wudao dan Ye Lingtian keluar dari kegelapan. Tertawa keras. Ye Junlin, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu adalah dermawan dari negeri kanguru? Mengapa orang tidak mengenalinya? Tidak ada seorang pun di suatu negara yang mengenalinya. Aku benar-benar menertawakanku. Jika tidak ada apa-apa, jangan bohong. Tidak apa-apa sekarang. Biarkan keluarga mengeksposnya di tempat. Aku harus diusir. Sungguh memalukan memiliki nama belakang denganmu. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Yah, aku akan datang untuk mengambil barang-barang sendiri di malam hari. Ye Junlin meninggalkan sepatah kata pun. Tunggu. Tidak banyak waktu yang tersisa untukmu. Qinglong dan yang lainnya memelototi Bogut dan yang lainnya, dan pergi satu demi satu. Hahaha. Semua orang yang hadir tertawa. Sama seperti kamu menginginkan zat baru. Mimpi. Siapapun bisa mendapatkannya, tapi kamu Ye Junlin tidak bisa melakukannya. Kami hanya tidak mengakuinya. Lihat apa yang bisa kamu lakukan. Bogut dan yang lainnya mencibir. Yah, aku tahu bahwa Ye Junlin tidak akan pernah mendapatkan zat baru, jadi aku bisa yakin. Ayo pergi. Ye Wudao dan rombongannya pergi. Kelompok pasukan telah pergi. Tapi yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa Junjun juga datang ke negeri kanguru. Dia tidak muncul selama periode waktu ini. Tapi dia telah berlatih dan mencari solusi untuk tubuh Ye Junlin. Ketika dia mendengar bahwa kanguru punya solusi, dia segera bergegas. Siap melakukannya. Huff.
Ye Junlin sama sekali bukan hal yang baik. Tentu. Tidak sia-sia menyelamatkan kita saat itu. Tunggu saja untuk mendapatkan manfaat kita dan biarkan kita membalas kebaikan kita. Bukankah semua penyelamat tidak mementingkan diri sendiri? Kenapa masih ada orang yang berinisiatif untuk membalas kebaikan? Bogut dan lainnya masih mengobrol. Bersambung.